Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang sangat indah nih ya. Indah nggak ada angin. Nggak ada angin. Gerah banget. Ini daun nggak gerak loh. Tapi indah Kenapa ya? dengan lampu yang begitu menarik ya. Iya, saking indahnya nggak ada angin. Ngobrol Ini daun ada santai gerak. ya bersama saudara kita. Namanya siapa nih? Bapak Rivaldi. Oh, Rival. Iya. Biasa kali. Dan ini siapa nih? Bapak Taufik Rahman. Rahman ya. Semoga obrolan kita di channel siapa nih? Jainuddin MS. Oh iya, MS ya. Semoga obrolan kita ini ya bisa manfaat untuk semuanya yang nonton, yang nonton di channel saya di sini. Makanya nonton, Ya, Nene. bisa motivasi untuk kebaikan, untuk jalan yang tentunya mendapat ridho dari Allah Amin, Subhanahu wa Allah. taala. Ya Rabbal alamin. Terus Tonton terus. Tadi saya cerita nih kerjaan. Subhanallah, rasanya tuh pengen keluar aja, tapi gimana ya? Keadaan itu yang menyebabkan kita untuk bertahan. Jadi solusinya gimana ini, Ustaz? Minta pendapatnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Itu semua adalah cobaan. Itu semua adalah untuk pengujian diri kita. Karena sesuatu yang sukses tanpa adanya ujian itu nggak asik. Contoh, seandainya kita makan itu langsung ada, kira-kiranya enak nggak? Kita pengen makan nih, langsung dapat makan di jalan, kira-kira kita mau makan nggak? Ya, Nggak kan? Nah, begitu pula sebaliknya ya. Jadi dengan adanya berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, terutama tentang pekerjaan ya, tentang jodoh, tentang rezeki, semuanya pun Allah yang mengatur dan kita yang bisa mengendalikannya ya kan. Kalau seandainya kita mencari rezeki yang enak itu ya harus bekerja ya kan. Karena kalau nggak bekerja kita langsung punya duit banyak ya kan, kira-kira ya nggak asik ya kan, bener nggak? benar. Pula sebaliknya kita harus ikhtiar dengan proses ya. Yang namanya kita kerja ya pasti ada prosedur-prosedur dari atasan. Nah, dan sebisa mungkin ya di dalam kita pekerjaan tetap ya, walaupun seberat apapun itu cobaan, insya Allah pasti ada solusinya. Karena itu adalah ujian untuk kita semuanya. Jadi kesimpulan kita harus bersyukur dengan apa yang ada ya. Iya. Karena itu adalah bukan sesuatu yang kebetulan, Iya benar. itu sudah ada skenario dari yang Maha Kuasa, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ibarat wayang. Nah. Wayang. Tahu. Nah, wayang itu yang mendalikan siapa? Orang apa sih? Dalang. Ya. Ya. Itu pula kita itu ada yang mengendalikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita jalanin aja alur yang sudah ada di depan mata kita. Berhasil atau enggak berhasilnya kan kita sudah menjalaninya ya. Manusia hanya bisa berusaha, Allah yang menentukannya. Namun kita jangan berputus asa, jangan kita hanya diam saja. Intinya ya berusaha, dan yang paling penting adalah berdoa. Kalau misalkan pandemi dong, kan kita
kita kerja kasih tanggung jawab dong semua yang menjadi harus dia enggak Gitu. Ya, itu masya Allah. Masa Allah cobaan apa cobain? Cobaan apa cobain ini? Ya, kita kerja itu antara kan dengan tanggung jawab harus semua iya, betul. Cuma kadang-kadang dari perusahaan kan kita ada apa namanya? Ada bagiannya juga ada peningkatan kinerja kita. Bener nggak? Ya kan? Kita kalau baru masuk jadi karyawan, ya kan, nggak mungkin dong gaji kita sesuai dengan kayak apa yang kita mau, ya kan? Pasti sesuai prosedur yang ada di dalam pekerjaan itu. Jadi kita awal kita segini, tugas kita berat ataupun berat ya segitu, ya kan? Itu pun pasti kalau kinerja kita baik kedepannya pasti bos juga mengerti lah. Kan? Karena apa? Karena saya juga karyawan. Nah, Kan? Karena saya juga karyawan. Jadi hasil pekerjaan itu sesuai dengan kinerja kita. Ya kalau kita kinerja kita baik, bagus, kan? Sesuai apa yang kehendak atasan pasti akan dinaikkan. Nah ini pun suatu contoh untuk kita semuanya. Ya kadang-kadang kan kita kepengen kaya nih, ya kepengen kaya, kepengen hidup enak, ya kita menjauhi yang punya kekayaan itu. nah, Ya yang punya kekayaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kepengen ikan, ya kalau kita kepengen ikan di kolam, kita jangan deketin ikannya dulu, ya kan? yang punya. Deketin yang punya ikan. Kalau yang punya ikannya kita sudah deketin, sudah kita kenal, ya kan? Seperti mana saudara, ya kan? Belum kita minta pun sudah ditawarin, ya kan? Kamu mau ikan enggak? Nah, Bener enggak? berarti kita contoh di kehidupan nih, Iya. kita harus rajin dulu. Rajin dulu, Deketin bosnya. dulu, ambil Kita, hatinya iya, dulu, iya. ya kan? Gak usah diminta gaji juga udah diminta. Nah, itu. kalau Hah? Kalau masih di guru ngaji nggak apa-apa, ya kan? Yang namanya guru lah, istilahnya ke makan hartanya juga istilahnya nggak apa-apa. Tapi itu nggak izin kan? Hah? Walaupun dia yang punya sama guru ngaji kan, Ya. tapi dia nggak izin gitu. Nggak izin. Jatuhnya itu gimana? Kalau nggak izin, itu kalau di dalam ilmu hakikat, ya hakikat. Kan kata lu maling apa sama guru ngaji nggak apa-apa. Iya. Izin apa enggak pertanyaannya dia kan? kalau guru ngaji gimana Ya lu bilang nggak? mancing malam-malam Mancing. panas Iya, kalau mau guru berarti ngaji. jatuhnya nggak izin dong. Nggak izin. Lapar. Nah, maling berarti. Gimana sih komplit kalau nanya? kan lagi malam Ada lebihnya dong. lapar nih Iya. Nah, Oh, itu. guru ngaji lu nggak tahu. mancing nih dia Nah, itu gimana kan? Oh, itu ya. Masuknya. Itu kalau itu perjalanan Pengalaman. seorang santri, Ya. ya perjalanan seorang santri itu seperti itu, ya kan? Istilah kata kita lapar, ya namanya guru, insya Allah yang dihalalkan lah, insya Allah diikhlaskan. Nggak mungkin seorang guru itu akan melaknat ataupun akan menyumpahin sesuatu yang enggak. Cuma ya kan, gue suruh kalau Cuma. dapur tahuan nah ya cuma bilang dapur setelah itu ya kita mohon izin nah, itu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Pak. Kan anak muda nih seperti saya dan dia asik. Mencari jodoh yang baik itu seperti apa? jodoh sih? kerjaan aja nggak jelas Kan pertanyaan. Jodoh yang baik itu kadang Yang baik. maksud saya jodoh yang baik untuk dijadikan istri. Kan? istri ya yang pastinya harus solehah,
Ya, satu. Kedua Yang keduanya harus bisa diajak hidup bareng, ya kan? Cuma kadang-kadang kita kan cuma hanya sekedar mengikuti nafsu keinginan kita. anak muda biasanya. Nah, biasanya seperti itu, nggak mikir dalam kehidupan rumah tangga itu di masa yang akan datang mengarunginya itu penuh dengan rintangan. Jadi yang paling penting pengalaman saya, jangan kita tunjukin ya keindahan terlebih dahulu. Jadi maksudnya di Indonesia sendiri kayak cuek aja gitu. Nah, dalam Tertarik kan sama lawan enggak, maksudnya kita ajarin waktu kita ta'aruf, jangan kita berbicara manisnya saja ya. Sekali-kali kita apa namanya ajarin ya, ajarin sesuatu yang pahit ya. Syukur-syukur kita mencari jodoh itu yang bisa diajak seneng ya. Maksudnya gimana? Kebanyakan perempuan nggak mau dinikahin. Nah, itu salahnya. Kan dia misalnya dia udah dinikahin nih, dia maunya ya Biasa-biasa aja, biasa. gitu. Nah. Nggak mau disisain gitu. Nah, iya. Tapi awalnya sebelum menikah dia bilang aku rela bersamamu. Nah, Nah, kan janji. janji. Cowok biasa yang janji kan. Biasanya kampanye. biasanya kalau kampanye itu biasanya nih awalnya udah jadi dilanjut. ya, biasanya itu yang awalin terlebih dahulu itu cowoknya. Kan gue bilang cowok itu cowok ya. Cowoknya. Makanya yang anak muda kalau mau nyari cewek pasangan ya, yang mau diajak seneng. Contohnya apa? Duit pas-pasan, seneng, Iya, seneng-seneng. ya kan? Jangan bilang sih. Iya. Duit kekurangan juga seneng, ya kan? Pas-pasan seneng, apalagi punya mobil, punya rumah, serba pribadi, pasti akan lebih seneng lagi. Betul nggak? Oh, jadi Nah. prinsipnya itu segala sesuatu yang bersama juga mau seneng maksudnya tetap aja bilang seneng ya. Iya, seneng. Makanya, Enggak, senengnya aja begitu apalagi seneng banget. nah, Kalau susah gimana? hah? Di bawah Ya, seneng, ya kan gue bilang senengnya aja gitu apalagi seneng banget nanti ya. kan? Jadi lu ada pertanyaan lagi kan? Ayo. Kasih dong mic kita. Terus kan, tadi kan soleha ya. Iya, Kita ngeliat soleha nih, rajin sholatnya. iya. Mana pengasuh di kerjaan itu. Oh, sabar sih. Itu bahaya. Lalu bertanya menyindir. Nah, jadi yang namanya hati manusia itu dalamnya lautan bisa kita selami, tapi dalamnya hati tidak bisa kita duga-duga. Iya. Itu kadang-kadang suatu kesalahan besar ya. Jadi kalau kita ingin tahu dalamnya seseorang atau wanita yang kita senengin, satu dari tingkah pola laku dalam sehari-hari. Berarti udah ketahuan ya. Nah, udah ketahuan. Yang kedua dari ucapan tutur kata yang baik. Ya. Karena apa? Karena perbuatan yang baik, tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik, akhlakmu yang baik itu mencerminan bahwa seseorang itu hatinya pasti baik. Iya, Betul dalam nggak? hatinya aja baik apalagi perilaku. Yo, Jadi coy. bukan pentingnya di sini. Nah, di sini. Lu bakal kepikiran. Saya ngeliat cakep nih, jadi pakai jilbab. Nah, Kan kita nggak tahu. ya kan emang sholat itu kewajiban, Kewajiban. bukan dari penentu dia baik atau tidak. Ya udah nggak usah ngomong. Hati lu. Kita ngeliat nih. Wih deh. Nah, Cantik nih. Wah, oh ini subhanallah. Ini ya pokoknya pengasuh. Oh, Langsung bisa langsung atasan. Ini si A dipecat. Oh. Terus lihat aja kerjanya males. Itu biasanya orang-orang yang seperti itu mempunyai penyakit hati. Biasanya itu bener. mempunyai ya. Katanya penyakit hati itu kayak emang paling dosanya nggak bisa diampuni kan? Iya benar. Karena apa?
Karena salah satu penyakit hati itu akan menghapus amal-amalan Oh kita. berarti yang apa yang dikerjakan itu cuma ya? Iya, Rontok-rontokan. rontok terus ya. Apalagi kita iri dengan kehidupan kesenangan orang ya. Oh, Akhafu ma akhafu asilul arhor. Qalu ya Rasulullah ma asilul arhor. Qalu ya riya ya. Jadi syirik yang paling samar, syirik yang paling gak kelihatan, laksana semut hitam di atas di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, yaitu adalah sifat ria atau iri dengki, penyakit hati ya. Hatinya udah gelap ya. Jadi kalau kita mempunyai sifat itu, sholat kita pun akan terkurangin ya, kebaikan kita akan terkurangin dan terkurangin ya. Obrolan kita cukup sini saja ya. Ya malu. Udah malam nih, Ya. pulangnya kan jauh, Iya. naik bajai kira-kira ya 30.000 dah. Terus Ya. turun naik angkot 3 kali. 3 kali. Aduh, Aduh, makanya dukung terus. Like, Supaya- comment, subscribe. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Awalannya habis ya, dulu.